Pemanggil Genius Academy Necromancer. Bab 40. Akhirnya, pagi hari penilaian kinerja tiba. Siswa kelas A pindah ke ruang bawah tanah dengan gerbong. Menarik sekali bukan? Kata Chamibares sambil melihat keluar jendela di dalam gerbong. Tidak disangka banyak ruang bawah tanah dan reruntuhan berkumpul di Pulau Roke kecil. Rick mengangkat bahunya. Dari yang kudengar, Nephthys adalah seorang kolektor manik. Jika dia menemukan reruntuhan kuno semacam ini, dia rupanya memindahkan semuanya ke Pulau Roke. Wow, seluruh reruntuhan. Rick dan Chamibares mengobrol dan mencoba melonggarkan suasana tidak nyaman, tetapi Simon dan Meilin tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai mereka mencapai ruang bawah tanah. Ayo, kita sudah sampai. Semuanya, keluar. Akhirnya gerbong berhenti dan para siswa turun. Mata para siswa yang membuat banyak keributan sebelum pertarungan sebenarnya beralih ke Meilin, yang turun dari kereta dengan tongkat. Mereka ditakdirkan. Aku mendengar bahwa dia adalah anggota yang berpartisipasi dan melukai dirinya sendiri. Para siswa berbisik. Jika anggota yang berpartisipasi dalam keadaan itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya kacau dari awal hingga akhir. Yah, itu membantu kita. Set, hei, suaramu terlalu keras. Meilin dengan tegas bergerak maju sambil mencoba yang terbaik untuk mengabaikan bisikan itu. Anggota grup 7 mengikuti tepat di belakangnya. Penjara bawah tanah Kizen adalah semacam penjara berukuran sangat besar yang menahan monster dari benua. Tidak hanya monster, semua jenis penjahat mengerikan di benua itu juga dikatakan di penjara di dasar penjara bawah tanah. Mengikuti asisten guru, para siswa menggerakkan pandangan mereka karena ketakutan. Jeritan mengerikan dan raungan monster terdengar dari mana-mana. Itu adalah rumor yang belum bisa dikonfirmasi, tapi mereka bilang ada malaikat yang dirantai dan disegel di lantai bawah penjara bawah tanah ini. Mendengar kata-kata Rick, Chamibares tersentak, dan bahunya bergetar. Tolong jangan menakutiku. Tidak mungkin malaikat itu ada. Hehehe, kamu pikir tidak ada malaikat padahal ada iblis juga. Untungnya, mereka tidak masuk jauh ke dalam Dungeon. Tujuannya adalah tempat yang dikelilingi oleh batu bata yang diukir dari bebatuan. Seperti di ruang pelatihan, proyektor mana tergantung di langit-langit. Cara ini, ketika mereka masuk, mereka melihat Jen dan asistennya, yang datang lebih dulu dan menunggu di dalam. Itu adalah kelas pertama Jen setelah masa perlindungan siswa berakhir, jadi semua orang berdiri dengan wajah gugup. Dia membuka mulutnya. Sekarang, perhatian. Di pagi hari, kami akan melakukan penilaian kinerja dari grup 1 hingga 8. Saat kamu memasuki ruang bawah tanah, kamu akan menghadapi Cyclops yang masih hidup. Asisten guru berkeliling dan membagikan kertas karton dan pulpen kepada siswa. Pengabaian hidup yang Jen sebutkan di kelas pertama, bahwa apapun yang terjadi di ruang bawah tanah, Kizen tidak akan bertanggung jawab. Tentu saja, kamu dapat melepaskan surat pernyataan hidup dan pergi jika hidup kamu lebih penting dari apapun. Itu adalah sesuatu yang semua orang persiapkan sejak mereka memasuki Kizen. Semua siswa menandatangani surat pernyataan seumur hidup, dan asisten guru membagikan seragam pelatihan. Sekali lagi, ada 3 kejadian yang penilaian kinerja dihentikan. Ketika anggota yang berpartisipasi tidak mampu bertempur, ketika salah satu anggota tim mengangkat tangannya dan menyatakan meninggalkan tes, dan ketika seorang profesor atau penjaga keselamatan memutuskan bahwa pertempuran lebih lanjut tidak mungkin dilakukan. Dan Andrew, personel yang dikirim dari markas Kizen, akan bertanggung jawab atas penjaga keamanan. Berdiri di samping Jen, seorang pria bersenjata lengkap dengan berbagai jenis peralatan menundukkan kepalanya. Dia tampak pendiam. Baiklah kalau begitu, kami akan memulai penilaian kinerja dengan grup 1. Kelompok 1 tetap tinggal, dan anggota lainnya dipandu ke ruangan di lantai atas. Tempatnya istirahat seperti ruang tunggu, tapi salah satu dindingnya transparan seperti kaca, jadi bisa langsung menyaksikan kelompok lain berkelahi. Itu Cyclops sungguhan. Skalanya, ini bukan lelucon. Aku tidak percaya bahwa ini adalah pertarungan sesungguhnya sampai akhir. Apa yang kita lakukan? Nyata, ruang tunggu ramai dengan para siswa yang menonton Cyclops, tetapi Simon dan kelompoknya tidak punya waktu untuk dengan santai menyaksikan pertarungan kelompok lain. Mereka berempat duduk di sudut yang tenang di seberang dan mendiskusikan rencana. Sekarang, mari kita sedikit mengendurkan suasana hati. Kami masih memiliki peluang kemenangan.
Rick bertepuk tangan dan melanjutkan pertemuan. Semua orang bertukar pendapat dalam suasana serius. Sorakan dan teriakan sesekali terdengar dari para siswa. Kamu juga bisa mengetahui tim mana yang menang dan tim mana yang gagal. Tentu saja Hector dan grup 3 berhasil berburu. Waktu berlalu lebih cepat dari cahaya, dan akhirnya, grup 7, ke depan. Entah bagaimana 1 atau 2 jam telah berlalu, kini giliran grup 7. Seluruh anggota kelompok 7 turun dengan bimbingan guru pendamping. Para siswa yang dari tadi diam hingga Meilin turun, bergegas menuju dinding transparan. Meilin melukai kakinya, tapi sepertinya itu akan terus berlanjut. Apakah itu diperbolehkan? Aku yakin dokter memberi batasan padanya. Tunggu sebentar. Seseorang menunjuk ke salah satu sisi dinding. Simon mengenakan rompi pelindung yang dikenakan oleh anggota peserta. Itu Simon. Mereka mengubah anggota yang berpartisipasi menjadi Simon Polentia. Apakah itu akan baik-baik saja? Tentu saja tidak. Mereka selama ini mengandalkan Dark Flare milik Meilin. Semua rencana mereka kacau pada saat ini. Tetapi bagaimana calon pemanggil akan memburu Cyclops? Aku kira mereka hanya berusaha menunjukkan bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin hingga akhir. Hector, yang duduk di 2 kursi, matanya bersinar tajam. Simon Polentia adalah anggota yang berpartisipasi. Rupanya, iya, kata seorang siswa laki-laki dari faksi Hector sambil memaksakan dirinya untuk tersenyum. Bukankah dia seseorang yang membuatmu jengkel? Bolehkah kamu tidak menontonnya? Hector menutup matanya tanpa menjawab. Fiuh. Simon menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya yang gemetar. Saat dia mengenakan rompi, pengukur penghalang muncul dari proyektor mana di langit-langit. Ketika ukuran ini mencapai 0%, anggota yang berpartisipasi secara otomatis dinilai tidak mampu bertempur, dan tes akan segera dihentikan. Di belakang Simon ada Rick, Meilin, dan Chamibares berdiri di posisi masing-masing. Untungnya, Meilin berhasil membujuk sang dokter, mengizinkannya memainkan peran pendukung yang tidak beranjak dari posisinya. Tidak ada hal besar yang berubah, ucap Simon sambil kembali menghadap para anggota. Meski situasinya sedikit berubah, upaya kami bukannya sia-sia. Mari kita lakukan yang terbaik sampai akhir. Ketiganya mengangguk. Meilin, yang sempat linglung selama beberapa saat, memasang ekspresi sangat serius di wajahnya, seolah-olah dia sadar ketika penilaian kinerja dimulai. Penjaga keamanan Andrew melihat arlojinya dan berkata, "Tolong kirimkan Cyclops berikutnya." Berdetak, jeruji besi di ruang bawah tanah itu naik. Cyclops asli yang dirantai muncul dari kegelapan yang gelap gulita. 4 penjaga merengek dan menarik rantai, memimpin Cyclops. Meneguk, saat dia menghadapi monster itu, tenggorokan Simon menjadi kering. Penampilannya sama dengan yang dia lihat di simulasi, tapi aslinya jelas sesuatu yang berbeda. Baunya menyengat hidungnya, dan nafas tak sedap terdengar tak beraturan. Jantungnya berdebar kencang karena ketegangan. Mengerikan sekali membayangkan, bertemu monster semacam itu di pegunungan. Dan di atas kepala Cyclops, lingkaran sihir hitam legam terlihat melayang-layang. Dia telah kehilangan fokusnya karena kutukan di lingkaran sihir itu, tapi begitu kutukan itu dicabut, dia akan sadar kembali dan mulai menyerang lawan di depannya. Klik, ketak, penjaga melepaskan rantai dan segera melarikan diri dari penjara bawah tanah. Kemudian, kita akan memulai penilaian kinerja grup 7. Suara Jen terdengar dari langit-langit. Tidak perlu berlebihan, jika kamu merasa tidak bisa melakukannya, siapapun dapat mengangkat tangan dan meminta untuk menghentikan penilaian. Ya, Profesor. Andrew, penjaga keamanan, menjadi tidak terlihat dan menghilang pada suatu saat juga. Sekarang, hanya 4 orang dari grup 7 dan Cyclops yang tersisa di tempat ini. Menghilangkan kutukan, kami akan memulai dengan penilaian. Lingkaran sihir yang melayang di atas kepala Cyclops hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, mata monster itu, yang kehilangan fokus, berkedip dan kembali. Buak, ia mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Simon merasa tubuhnya akan tertiup angin hanya karena hembusan angin. Simon, tetap bertahan. Pertempuran segera dimulai. Simon menarik tuas imajiner dan mengeluarkan kerangkanya. 3 kerangka bersenjata berlari dari arah berbeda. Lakukan saja seperti yang dipraktikkan, lakukan saja seperti yang dipraktikkan. Meskipun anggota yang berpartisipasi berubah, kerangka strateginya tidak berubah secara signifikan.
Sementara Simon mengulur waktu dengan para kerangka, Rick, Chamibares, dan Meilin mengumpat. Itu adalah strategi untuk menetralisir Cyclops dengan menumpuk X-House hingga batasnya dan Simon menusuk bagian vital Cyclops untuk menjatuhkannya. Namun, bang, Cyclops tidak berurusan dengan kerangka itu. Ia menyerang seperti kereta dan menghancurkan kerangka itu dengan tubuhnya dan segera bergegas menuju Simon. Hah, apa yang terjadi? Dengan mata merah, Cyclops mengayunkan tongkatnya dengan liar. Berdebar, Simon buru-buru menghempaskan tubuhnya ke samping. Gada itu jatuh di tempatnya, dan ruang bawah tanah berguncang hebat. Rick, mengapa ini terjadi? Tanya Chamibares dengan bingung saat dia mempersiapkan kutukan. Ini berbeda dari simulasi. Apakah mereka mencoba menunjukkan bahwa simulasi dan kenyataan itu berbeda? Tidak, tapi ini. Rick sedikit menggigit bibirnya. Sepertinya dia mengejar Simon sejak awal. Bam, bam, bam. Cyclops mengayunkan tongkatnya dengan panik sambil mengeluarkan air liur dari mulutnya. Simon harus menghindarinya dengan berguling-guling di tanah seperti bola melawan serangan brutal. Punggungnya sakit karena tanah batu yang bergelombang. Setelah menghindari semua serangan, Simon melompat dan mengulurkan tangan kanannya. Berdetak, tengkorak yang memegang punggung Cyclops menebasnya dengan pedang. Ini jauh lebih sulit daripada simulasi. Bahkan tidak ada goresan di kulitnya. Mungkin karena tidak menimbulkan banyak kerusakan, para Cyclops tetap mengabaikan kerangka itu dan hanya menyerang Simon. Tenang, mata Simon berbinar, menghancurkan secara diagonal. Simon menekuk kakinya dan sejenak bersandar ke samping. Gada itu baru saja melintas di atas arah di mana dia bersandar. Ayunan samping dengan lebar yang lebar. Serangan Cyclops meleset lagi saat Simon mengambil langkah pendek dan mundur. Para siswa yang menonton dari lantai atas berseru melihat gerakan indah Simon. Tentu saja Simon yang melakukannya merasa ingin mati. Tidak kusangka aku akhirnya menggunakan analisis yang kulakukan untuk membantu Meilin. Buah. Pada saat itu, ketika Cyclops yang marah hendak berbalik dan menyerbu masuk. Knalpot, ketiga orang yang berdiri di posisi set akhirnya mengaktifkan knalpot. Pergerakan Cyclops sempat melambat, dan Simon menggali momen itu. Simon, yang melompat ke atas mobil hitam legam itu, merentangkan tangannya ke belakang. Tombak yang dilemparkan oleh kerangka itu jatuh ke tangan Simon. Sebuah kesempatan. Astaga! Tombak Simon melesat seperti kilat ke arah mata Cyclops.